Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nubi. Oke, baik. Untuk tutorial kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan menembak WiFi dengan menggunakan router Mikrotik RB951UI 2HND. Oke, Mikrotik tersebut sudah saya hubungkan ke komputer ini dengan menggunakan kabel LAN. Baik, langsung aja kita remote ya router Mikrotiknya dengan menggunakan langsung saja kita remote router Mikrotik tersebut dengan menggunakan Winbox. Jadi di sini sudah saya install aplikasi Winbox. Langsung aja kita buka. Oke, di sini muncul beberapa MAC address ya dan IP address. Jadi saya remote dengan menggunakan MAC address. Oke. Langsung connect. Oke. Nah, sebelum dikonfigurasi saya akan mereset ya atau mengembalikan ke settingan awal router Mikrotiknya. Cara resetnya yaitu pilih sistem, kemudian reset configuration, no default configuration di checklist, no backup juga di checklist. Oke, klik reset configuration, kemudian yes. Oke, Mikrotiknya sedang direset. Dia akan bunyi beep sekali, tandanya Mikrotik tersebut akan melakukan restart. Oke, kita close dulu. Sekarang kita coba untuk remote kembali dengan menggunakan aplikasi Winbox. Oke, kita lihat nih burutnya belum tampil. Oke, belum tampil. Oh, sekarang sudah tampil. Kita klik lagi MAC address-nya, login sebagai admin, passwordnya dikosongkan, klik connect. Oke, jadi pada tutorial kali ini kita akan menembak WiFi dengan menggunakan WLAN 1 ya, dengan menggunakan WLAN 1. Jadi WLAN 1-nya di sini masih disable. Coba saya ulang ya, pilih wireless. Oke, wireless. Di sini ada WLAN 1-nya masih disable, sekarang di enablekan. Ya, diklik, kemudian enablekan. Selanjutnya WLAN 1-nya diklik 2 kali. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi wireless-nya untuk menembak WiFi. Oke, karena di sekitar tempat ini sudah ada WiFi yang telah saya siapkan, maka WiFi tersebut akan kita sambungkan dengan menggunakan Mikrotik ya. Mikrotik yang saya gunakan adalah RB951UI 2HND. Oke, mode-nya ya, masuk ke tab wireless. Mode-nya adalah station, band-nya BGN. Oke. Channel width-nya 20 MHz ya. Banyak pilihannya, tapi di sini saya buat 20 MHz. Frekuensinya boleh dipilih bebas ya. Misalnya 2442. SSID-nya. Nah, SSID-nya ini harus kita search ya untuk melihat WiFi yang ada di sekitaran tempat ini. Jadi kita tinggal klik scan. Oke, klik scan. Interface-nya adalah WLAN 1, kemudian klik start.
Oke, ada muncul beberapa SSID. SSID yang akan saya tembak adalah in the school. Oke, kita klik in the school. Kemudian connect. Maka SSID-nya di sini akan berganti in the school. Radio name-nya boleh diganti dengan nama yang lain, misalnya radio wifi. Nah, selanjutnya kita tekan apply, kemudian klik OK. Nah, kebetulan WiFi yang saya tembak tadi menggunakan password, maka kita harus memasukkan password WiFi tersebut. Caranya yaitu klik security profile. Oke, tambahkan, klik tambah, namanya profile 1, bisa diganti atau dengan menggunakan profile 1 juga nggak apa-apa. Kemudian authentication types-nya ini di klik aja semuanya. Nah, WPA research case-nya dibuat password ya. Dibuat password dari WiFi tersebut. Oke, langsung masukkan passwordnya. Oke. Sengaja saya sembunyikan passwordnya. Oke, kemudian klik apply. Jadi password di sini sama dengan yang di sini. Apply. Oke. Kemudian masuk lagi ke WiFi, memanggil password tadi, masuk ke bagian wireless ya, settingan semula. Pada bagian security profile-nya diganti menjadi profile 1 ya. Dari settingan yang tadi, security profile-nya diganti menjadi profile 1. Kemudian apply. Oke. Kita tunggu beberapa saat sampai di sini muncul huruf R, menandakan bahwa router MikroTik yang kita konfigurasi ini telah terhubung dengan WiFi. Langkah selanjutnya adalah kita setting IP address-nya. Jadi karena dia mendukung DHCP klien, maka kita buat DHCP klien ya, dengan menggunakan IP DHCP atau IP, kemudian DHCP klien ditambahkan saja. Nah, interface-nya dibuat ulang 1. Oke. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, statusnya sudah bound. Artinya MikroTik ini yang saya konfigurasi sudah memperoleh IP dari WiFi yang kita koneksikan tadi. Oke, kita cek DNS-nya juga sudah ada, yaitu DNS dinamik. Kemudian IP root-nya juga sudah ada, atau IP gateway-nya ya, di sini gateway-nya ya, di sini adalah gateway-nya juga sudah ada yang dinamis, jadi diperoleh secara otomatis dari DHCP server. Nah, bagaimana supaya laptop ini bisa mengakses internet dengan menggunakan MikroTik ini? Langkah berikutnya adalah kita konfigurasi IP pada interface yang terhubung ke laptop atau ke komputer. Kita masuk
ke menu interface ya, klik interface. Nah, komputer kabel yang terhubung ke komputer ya tersambung dengan Ether 2 pada router Mikrotik. Nah, kemudian Ether 2 juga sudah ada tanda R. Artinya dari Ether 2 disambungkan kabel ke laptop. Jadi tadi sudah saya sambungkan. Jadi dia sudah aktif. Sekarang kita masukkan IP address. Jadi masuk ke IP, klik menu IP address. Nah, sekarang ditambahkan di address listnya. Nah, addressnya berapa mau digunakan untuk laptop, misalnya 192.168.200.1/24. Interface-nya Ether 2 ya. Di sini Ether 2, maka interface di new address-nya adalah Ether 2. Klik apply. Kemudian OK. Jadi IP ini menjadi gateway dari IP laptop. Oke, langkah selanjutnya yaitu jangan lupa untuk mengkonfigurasi NAT ya. Masuk ke IP firewall, kemudian masuk ke tab menu NAT, ditambahkan masuk ke tab general, chain-nya itu adalah src NAT. Kemudian out interface-nya adalah ulan 1 karena sumber internetnya dari ulan 1. Masuk ke tab accent. Di sini accent-nya diganti menjadi masquerade. Oke, apply. Kemudian oke. Nah, berikutnya sekarang kita konfigurasi IP dari laptop. Ya, klik kanan, open network internet setting, Ethernet, change adapter accent. Nah, di sini kita hubungkan dengan menggunakan Ethernet ya, klik kanan, klik properties. Kemudian Internet Protocol version 4, klik Properties. Nah, kita buat IP-nya. Kalau tadi pada Mikrotik kita buat 200.1, maka di sini kita buat 200.2. Default gateway-nya 200.1, IP dari interface Mikrotik tadi. Private DNS-nya kita buat aja DNS dari IndiHome 202.134.0.155. Kemudian alternate DNS-nya kita buat 8.8.8.8. Kemudian oke, kemudian close. Dia akan melakukan proses identify. Nah, sekarang sudah terhubung. Kita coba untuk melakukan ping terlebih dahulu. Oke, dari command prompt kita coba ping google.com. Sudah berhasil. Kemudian kita coba browsing. Oke, kita coba browsing mikrotik.com. Oke, sudah berhasil juga. Oke, begitulah cara untuk menembak WiFi dengan menggunakan WiFi 951 UI2 HND. Semoga